Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Pekan Doa Pentakosta memasuki hari keempat. Pada hari ini tema yang akan kita ambil adalah tentang percabulan. Nats yang akan dijadikan dasar dalam kita merenungkan adalah diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 30. Untuk lebih memahami bagaimana salah satu dosa maut yang dimurkai oleh Allah, yaitu percabulan ini, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Trisantoso. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu salah satu pujian dari NKT 13 yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Sumarno. Jadikanku benar. Kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Trisantoso, marilah kita berdoa, memohon Roh Kudus dapat membimbing dan menuntun kita dalam mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan Yesus, kami belum punya waktu di hari ini Tuhan, untuk belajar firman-Mu Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman-Mu, di mana di dalam Pekan Doa Pentakosta hari ini, kami ingin belajar dari firman-Mu tentang tema percabulan. Mampukan dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh secara benar mempelajari firman-Mu dan menerapkan, mentaatinya di dalam perilaku hidup kami sehari-hari Tuhan. Berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan, berikan hikmat agar firman-Mu boleh disampaikan kepada kami dengan baik dan kami boleh memahaminya dengan benar. Tuntun Tuhan, supaya dengan firman ini menjadikan hidup kami lebih baik di dalam kami mempertanggungjawabkan hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Puji syukur semuanya itu boleh kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini di Pekan Pentakosta ini kita akan berbicara tentang dosa seksualitas. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah pernah ingat film kartun Shinchan? Film kartun ini menarik bagi anak-anak maupun bagi orang dewasa.
Tetapi ternyata film ini mengandung unsur-unsur pornografi. Baik kata-kata maupun tindakan dari Shinchan ini ternyata sebagian tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak. Oleh karena itu kemudian film ini pun dilarang untuk ditonton oleh anak-anak. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang dosa seksualitas, Alkitab mengatakan dengan tegas dan jelas tentang hal itu. Bahkan Kristus menegaskan hal itu dalam Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 30 yang berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Pada bagian ini dengan tegas Kristus mengatakan, berzina bukan hanya dimulai ketika kegiatan fisik itu terjadi. Berzina berawal dari keinginan yang ada di dalam hati. Oleh karena itu Kristus mengajak kita agar waspada dan menjaga agar terhindar dari hal itu. Pengajaran Yesus ini menegaskan bahwa dosa seksualitas dalam hal ini berzina ternyata membawa risiko yang luar biasa. Karena perbuatan itu membawa manusia ke dalam neraka ataupun penghukuman. Nafsu yang pada awalnya diberikan Allah untuk kebaikan, untuk kreasi dan prokreasi, seringkali menjadi sesuatu yang salah, bahkan berdosa, ketika dimulai dengan keinginan yang bukan pada tempatnya. Oleh karena itu Kristus menegaskan, cungkilah matamu, potonglah tanganmu, dan penggalah kakimu, jika bagian-bagian tubuh ini membawamu ke dalam dosa dan juga menyeretmu ke dalam neraka. Dengan tegas Kristus mengatakan lebih baik engkau bermata satu, bertangan satu, berkaki satu, atau tidak utuh tubuhmu, tetapi engkau masuk ke surga. Artinya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tindakan tegas perlu kita lakukan dalam hati dan hidup kita. Dimulai dari menjaga keinginan agar hati kita tetap bersih, tetap suci, sehingga dosa seksualitas itu tidak masuk dalam kehidupan kita. Bukankah dalam 10 perintah hal itu juga nampak dengan perintah janganlah berzinah, baik di kitab Bilangan maupun di kitab Ulangan, semuanya jelas ada di sana. Maka pada saat ini biarlah kita hati-hati dengan hal ini. Dosa seksual menarik dan menyenangkan, tetapi konsekuensinya juga tidak kalah menakutkan, yaitu hukuman, binasa, dan neraka. Oleh karena itu, biarkanlah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada pembaharuan hidup dan juga hidup yang berkualitas. Selamat memasuki hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tri Santoso yang sudah memberikan renungan firman Tuhan. Semoga firman yang sudah kami dengar ini dapat menetap dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi untuk mendoakan masalah keluarga masing-masing. Dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa.
yang ada di surga, kami ingin berdoa buat para pemimpin negara bangsa Indonesia ini. Tolonglah ya Tuhan, supaya mereka dapat mengatur dan melindungi tata kehidupan bermasyarakat bagi kita semua, supaya dapat menjadi panutan dan dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat melindungi masyarakat yang baik, supaya dapat terhindar dari kejahatan, baik itu perjabulan, hawa nafsu, maupun kejahatan yang lain. Berikanlah juga aparat keamanan maupun lembaga hukum dapat dengan cepat menindak tegas dalam segala pelanggarannya. Kami berdoa juga buat para hamba Tuhan maupun umatnya. Semoga dapat memahami bahwa percabulan, hawa nafsu, dan kejahatan yang lain meningkat dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk menghindarinya. Mampukan kami untuk dapat mengatasinya. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami, diri kami masing-masing, selalu ingat akan kasih Tuhan, sehingga kami menjadi kuat dalam iman dan kuat dalam menghadapi godaan si jahat. Akhirnya marilah secara bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.